Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-9, yaitu flow over immersed body atau aliran yang mengalir di atas benda yang dibenamkan. Kita menganggap aliran di atas benda yang dibenamkan dalam fluida dan aliran tersebut disebut aliran eksternal. Karakteristik arus eksternal umum. Suatu benda yang tenggelam dalam fluida yang bergerak mengalami gaya resultan karena interaksi antara benda tersebut dan fluida yang mengelilinginya. Hubungan benda dan aliran. Udara diam dengan benda bergerak atau mengalirkan udara dengan benda diam. Klasifikasi aliran. Yang pertama yaitu 2 dimensi, yang kedua yaitu asimetrik, dan yang ketiga 3 dimensi. Bentuk benda ada 2 yaitu benda ramping atau benda tumpul. Selanjutnya konsep angkat dan tarik, drag dan lift. Ketika suatu benda melalui suatu cairan, interaksi antara tubuh dan cairan tersebut terjadi. Drag atau D yaitu gaya resultan ke arah kecepatan hulu. Kemudian lift atau L yaitu gaya resultan normal ke kecepatan hulu. Resultan gaya angkat dan gaya tarik. Rumusnya yaitu drag adalah integral dari turunan fx sama dengan integral p cos dA ditambah integral tau w sin theta dikali dA. Untuk yang gaya lift yaitu integral turunan fy sama dengan minus integral p sin theta dA ditambah integral tau w dikali cos dA. Untuk non-dimensional lift coefficient atau CL dan drag coefficient atau CD. Rumusnya CL sama dengan L per setengah rho U kuadrat dikali A. Untuk yang CD-nya sama dengan D per setengah rho U kuadrat per A. Asumsi lapisan batas. Asumsi lapisan batas didasarkan pada fakta bahwa lapisan batasnya tipis. Secara fisik, aliran ini sejajar dengan pelat dan setiap fluida dikonveksi ke hilir jauh lebih cepat daripada disebarkan melintasi garis aliran. Untuk aliran lapisan batas di atas plat datar, tekanannya konstan. Aliran mewakili keseimbangan antara efek kental dan inersia, dengan tekanan tidak berperan. Transisi dari aliran laminar ke turbulen. Hasil analisis dibatasi pada lapisan batas laminar sepanjang plat datar dengan gradien tekanan 0. Transisi ke lapisan batas turbulen terjadi di Rex, Jr sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 atau 3 kali 10 pangkat 6. Aliran lapisan batas turbulen. Struktur aliran lapisan batas turbulen sangat kompleks, acak dan tidak teratur dengan pencampuran lintas aliran yang signifikan. Kemudian koefisien gaya drag gesek untuk plat datar. Untuk aliran pipa yang berkembang sepenuhnya, kelembaban fluida tetap konstan dan aliran seimbang antara gaya tekanan dan gaya viskos. Untuk aliran lapisan batas plat datar, tekanan tetap konstan dan aliran seimbang antara efek inersia dan gaya viskos. Berikut adalah tabel untuk gaya gesek plat datar. Gaya drag. Setiap benda yang bergerak melalui fluida akan mengalami gaya hambat D. Gaya total searah aliran akibat tekanan atau gaya hambat tekanan, dan tegangan geser atau gaya hambat gesekan pada permukaan benda. Koefisien drag CD sama dengan D per setengah rho U kuadrat kali A. Gaya gesek drag. Drag karena tegangan geser pada objek. Untuk bilangan Reynolds yang besar, gaya hambat gesekan umumnya lebih kecil dari tarikan tekanan. Gaya hambat plat dengan lebar B dan panjang L yaitu dF sama dengan setengah rho U kuadrat dikali B dikali L dikali C dF. Gaya hambat tekanan. Drag karena adanya tekanan pada benda. Pressure drag juga disebut bentuk drag karena sifatnya ketergantungan yang kuat pada bentuk atau bentuk benda. Rumusnya yaitu dP sama dengan integral P cos theta dikali dA, CP sama dengan P dikurang P0 per setengah rho U kuadrat. Kemudian CdP sama dengan dP per setengah rho U kuadrat kali A sama dengan integral rho cos theta dA per setengah rho U kuadrat kali A sama dengan integral Cp cos theta dA per A. Kemudian lift atau L yaitu gaya angkat atau gaya yang normal untuk aliran bebas. Rumusnya untuk koefisien liftnya yaitu Cl sama dengan L per setengah rho U kuadrat dikali A. Perangkat penghasil gaya lift umum seperti airfoil
kipas, dan lain-lain beroperasi pada bilangan Reynolds yang besar. Sebagian besar gaya angkat berasal dari distribusi tekanan permukaan. Untuk bilangan Reynolds lebih kecil dari 1, efek viskos dan tekanan sama pentingnya untuk daya angkat, terutama untuk serangga kecil dan organisme mikroskopis yang berenang. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pertimbangkan pesawat yang lepas landas dengan kecepatan 190 km per jam saat terisi penuh. Jika berat pesawat bertambah 20% sebagai akibat dari kelebihan muatan, tentukan kecepatan saat pesawat yang kelebihan muatan akan lepas landas. Penyelesaiannya, sebuah pesawat akan lepas landas saat gaya angkat sama dengan berat totalnya. Karena itu, W sama dengan FL, sehingga menjadi W sama dengan setengah dikali CL dikali rho V kuadrat dikali A. Sehingga didapat P sama dengan akar 2W per rho dikali CL dikali A. Kita mencatat bahwa kecepatan lepas landas sebanding dengan akar kuadrat dari berat pesawat. Ketika kepadatan koefisien lift dan luas tetap konstan, rasio kecepatan pesawat dan kelebihan muatan dan muatan penuh menjadi V2 per V1 sama dengan akar 2W2 per rho CL dikali A per akar 2W1 per rho CLA, sehingga didapat akar W2 per akar W1. V2 sama dengan V1 dikali akar W2 per W1, sehingga V2 sama dengan V1 dikali 1,2 W1 per W1. Kita masukkan 190 km per jam dikali akar 1,2, sehingga didapat 208 km per jam. Baik, selanjutnya contoh soal yang kedua. Koefisien tarikan mobil pada kondisi desain 1 ATM 25 derajat Celcius dan 90 km per jam harus ditentukan secara eksperimental di terowongan angin besar dalam uji skala penuh. Tinggi dan lebar mobil masing-masing adalah 1,4 meter dan 1,65 meter. Jika gaya horizontal yang bekerja pada mobil diukur menjadi 350 Newton, tentukan koefisien hambatan total mobil ini. Penyelesaiannya, massa jenis udara pada suhu 1 atm dan 25 derajat Celcius adalah Rho sama dengan 1,164 kg per meter pangkat 3. Gaya drag yang bekerja pada benda dan koefisien gaya drag diberikan oleh Fd sama dengan CD dikali A dikali rho V kuadrat per 2. Sehingga CD sama dengan 2 Fd per rho AV kuadrat, di mana A adalah area frontal. Ganti dan catat bahwa 1 meter per sekon adalah 3,6 km per jam. Sehingga koefisien hambatan mobil ditentukan menjadi CD sama dengan 2 dikali 350 Newton per 1,164 kg per meter pangkat 3 dikali 1,4 dikali 1,65 meter kuadrat dikali 90 bagi 3,6 meter per sekon dikuadratkan, sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 0,42 Newton. Sekian pembahasan materi dan soal dari bab 9. Terima kasih.